Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Dapur Audio Wijaya Musik. Nah, Alhamdulillah saat ini kita masih dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Semoga usaha kita diberikan kemudahan, pekerjaan kita juga diberikan kemudahan, dan semoga kita semuanya panjang umur, sehat selalu. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya ada sedikit tips untuk memilih atau membeli speaker. Kenapa topik ini saya sharingkan? Karena beberapa teman-teman audio sering telepon saya atau tanya-tanya saya, Mas, enak mana? Speaker A, speaker merek B, speaker merek C, dan kualitasnya bagus mana? Terkadang kalau saya pribadi ditanya terkait dengan lebih enak mana, bagus mana, ini saya agak susah jawabnya. Karena apa? Karena tiap produk speaker atau merek speaker itu membawa spesifikasi yang berbeda-beda, harga yang berbeda-beda, dan tentunya juga karakter dari speaker itu juga berbeda-beda. Tinggal di mana selera kita, terus budget kita, dan yang utama sebetulnya kita membeli sesuatu itu alangkah baiknya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau kita bilang enak itu bahasanya luas. Mungkin saya dan teman-teman semuanya bisa jadi seleranya berbeda-beda. Mungkin saya suka yang speaker A, mungkin teman-teman bisa jadi suka speaker yang B atau C, yang D. Nah, jadi kalau terkait dengan enak mana itu ya kembali ke kebutuhan teman-teman semuanya. Cuman di sini kita sharing atau saya sharing, kalau ketika ada konsumen atau teman-teman audio ke saya tanya seperti itu lagi, langsung saya jawab, datang aja ya ke Dapur Audio Wijaya Musik. Silahkan, kalau pas waktu saya ada beberapa stok speaker seperti ini, mungkin teman-teman bisa datang ke Wijaya Musik, bisa mencoba speaker A, speaker B, speaker C, speaker D, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin dari situ sedikit mewakili buat teman-teman rasa penasarannya. Terus berikutnya juga terkait dengan harga. Harga juga pasti sangat berpengaruh dong buat teman-teman. Jadi kalau kita bilang harga, kembali lagi kita mengeluarkan uang nominalnya mungkin nggak tahu ya, mungkin budgetnya teman-teman saya juga nggak tahu, tapi alangkah baiknya apabila sebelum kita membangun sound system itu kita mempunyai goals dulu. Sound kita ini mau kita bawa kemana, arahnya kemana. Misalkan soundnya hanya dipakai sekedar untuk sound rumahan gitu, mungkin saya bisa mengarahkan speaker yang sesuai dengan budget dan kebutuhannya. Tapi kalau memang budgetnya lebih, walaupun hanya untuk sekedar rumahan, boleh, sah-sah saja. Kita mau beli barang murah, barang mahal, itu sah-sah saja. Semua kembali pada teman-teman. Cuman ketika kita sudah bilang untuk kita komersilkan atau rentalkan, nah kita merentalkan juga pasti kan punya kelas-kelasnya tersendiri. Misalkan untuk kelas teropan, atau untuk event besar, atau mungkin acara-acara atau event lainnya. Saya rasa ya perlu kita perhitungkan dulu gitu. Yang terutama ya seperti yang saya bilang awal tadi itu, goalsnya kita seperti apa
misalkan untuk buat sound kecil-kecilan atau buat acara terlepas sederhana gitu ya, kita kan menurut saya kita kan nggak perlu beli speaker yang mahal gitu. Tapi kalau misalkan beli speaker yang mahal juga nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman di sini saya menyampaikan adalah menyesuaikan dengan satu kebutuhan, terus juga dengan budget. Sound yang mau kita bikin itu sistemnya mau 2-way atau 3-way atau 4-way. Nah, ketika kita sudah menentukan bagian dari goals tadi itu ya, sound ini arahnya kita mau kemana? Oh mas, aku mau bikin sound system 3-way. Alasannya kenapa? Iya mas, aku pengen yang 3-way aja, karena pertimbangan 3-way buat saya tidak terlalu rumit. Mungkin cari simpelnya, cari efisiennya juga, karena dengan semakin kita kita misalkan pakai sistem 4-way, otomatis kita kan ya butuh kombinasi speaker yang cukup banyak juga. Kita butuh power juga banyak, otomatis seperti kabel, box, power, output, manajemennya seperti itu. Dan kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya ya, kalau 4-way menurut saya agak rumit. Dan karena saya orangnya suka yang simple-simple aja. Nah, simple yang bagaimana? Misalkan saya kalau 3-way, mungkin ini kalau saya ya 3-way saya pakai tweeter, misalkan voice coilnya itu misalkan tweeter voice coil 3 in, exitnya 1,4 atau 1,5 in dengan frekuensi range 500 Hz sampai 18 kilo. Nah, untuk yang speaker 10 in atau 12 innya saya bisa gunakan misalkan dengan frekuensi range 45 Hz atau sampai 5 kilo dengan sensitivity-nya kurang lebih 100 dB ya, kenceng. Dan juga langsung subwoofer 18 in, frekuensi range-nya antara 30 Hz sampai 1 atau 2 kilo. Tapi nanti kita kan pastinya nanti kita atur lagi kan di manajemen, kita mengolah lagi frekuensi responnya, cross point-nya, dan juga kita adjustment lagi pastinya, sehingga dengan sistem 3-way menurut saya sesuai kebutuhan saya ya oke-oke saja. Jadi bisa menghemat speaker, bisa menghemat box, bisa menghemat power, dan pastinya bisa menghemat beberapa barang-barang lainnya. Itu yang saya maksud efisien. Jadi buat teman-teman, beli speaker murah itu sah-sah saja, tapi jangan sampai beranggapan ketika kita pakai speaker murah dengan spek yang spek yang rendah, kita berharap seperti kita beli speaker yang mahal dengan spek yang tinggi. Misalkan kita beli speaker murah ya, terus speknya rendah, sama halnya ketika saya nyebut merek ini, ketika kita mengendarai kendaraan cc 100 sama cc-nya 200. Ketika kita sama-sama laju di kecepatan 80 km per jam misalkan ya, oke, antara yang cc 100 harga murah, cc 200 yang harganya mahal.
Ketika kita melaju di kecepatan 80 km per jam pasti sama. Tapi ketika si CC 200 melaju dengan kecepatan tinggi, apakah yang CC 100 ini mampu mengejar yang kendaraan CC 200? Pasti di situ ada perbedaan akselerasi sama kemampuan kecepatan dia melaju seperti itu. Sama halnya dengan speaker. Jadi ketika Anda membeli speaker dengan spek rendah, harga murah boleh. Jadi teman-teman beli speaker merek A, speaker merek B, speaker merek C, dan speaker merek lainnya sah-sah saja. Teman-teman beli speaker yang murah boleh, beli speaker mahal boleh, asalkan teman-teman tahu bahwa barang yang dibeli itu nanti sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai kita beli speaker, kita nggak tahu sound kita ini arahnya kemana. Seperti itu, supaya tidak buang-buang uang. Daripada dibuang uangnya, kasihkan saya saja, saya bangunkan sound system. Oke? Jadi kalau teman-teman membangun sound system, tentukan dulu goalsnya. Mau sistemnya 2-way, mau 3-way, mau 4-way, dan teman-teman harus lebih jeli lagi dalam memilih komponen. Kita cek data atau spesifikasi speaker tersebut, atau misal ada beberapa produk yang tidak disertai dengan data sheet atau spesifikasi. Mungkin teman-teman bisa menggunakan alat ukur. Dengan alat ukur kita bisa mengetahui, oh speaker ini frekuensi range-nya di berapa Hz sampai berapa Hz. Sehingga kalau kita sudah mengetahui frekuensi range-nya speaker tersebut, kita nanti bisa menentukan cross point di DLMS atau manajemen seperti itu. Kenapa saya bilang kita lebih teliti lagi? Kalau kita lebih teliti melihat atau menganalisa spesifikasi speaker, ya akhirnya kita bisa efisiensi. Nggak perlu beli speaker yang banyak-banyak, dan intinya dengan kita mengetahui kebutuhan kita, selera kita, spesifikasi speaker yang kita beli, kita bisa lebih hemat lagi. Tidak sampai kita buang-buang uang, kita sudah beli ternyata hasil tidak sesuai harapan, kita jual rugi, kita beli lagi. Jadi alangkah baiknya sebelum membangun sound system, teman-teman bisa sharing-sharing ke teman audio yang sudah berhasil seperti itu. Nah, ini saya juga ada contoh. Ini speaker 8 in, produk SPL Audio. Ini juga speaker 12 in, produk dari SPL Audio. Ini saya juga ada speaker 10 in, produk dari Vital Pro. Ini juga speaker 10 in, produk dari Precision Device. Dan ada beberapa speaker lainnya yang sepertinya tidak memungkinkan untuk saya keluarkan semuanya, karena ada beberapa speaker yang belum saya keluarkan. Jadi kalau pengen lebih tahu jelasnya atau pengen jajal sepuasnya, datang aja ke Dapur Audio Wijaya Musik. Poin penting yang harus dipertimbangkan sebelum teman-teman membangun sound system atau memilih atau membeli speaker. Satu, pastikan dulu barang yang kita beli sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget, dan sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Dan yang kedua,
pastikan speaker atau produk apapun yang Anda beli ada spare partnya. Oke, ada service centernya. Jangan sampai kita sudah beli, ternyata ketika ada kerusakan nggak ada spare partnya, terus gimana, kita bingung ya. Oke, dan juga itu tadi kenapa harus ada service centernya. Ketika barang teman-teman rusak, kita nggak bingung nyari servisnya di mana, nyari spare partnya di mana. Kalau kita beli barang atau speaker atau produk apapun, kalau ada spare partnya, ada service centernya, kita akan tenang, kita nggak bingung lagi. Barang yang kita beli tadi bisa dibenahi dan kita bisa menggunakan barang itu lagi. Jadi kita beli barang nggak sia-sia. Jangan sampai kita beli barang nggak ada spare partnya, nggak ada service centernya, kita kemana ini tuh barang-barang itu ya. Poin yang ketiga, saran saya, jangan beli produk, speaker atau sesuatu apapun itu hanya karena ikut-ikutan, hanya katanya dan katanya. Oke, kalau bisa kita membeli sesuatu, speaker, produk atau barang-barang lainnya itu berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Spesifikasinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyimak. Kita bertemu lagi di video berikutnya dengan topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Dapur Audio Wijaya Musik Sidoarjo.